Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan kenangan tentang mantan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Kembalinya Sang Raja. Bab 101. Susihan memegang gelas anggur dan berdiri di sana dengan canggung. Sebelum datang, dia tidak mengharapkan hasil seperti itu. Berpakaian seperti ini hari ini, saya telah menjadi fokus semua pria di ruangan itu, tetapi di depan pria ini, saya sepertinya tidak tertarik sama sekali. Sama seperti matanya, tidak ada keinginan untuk dirinya sendiri. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah aku sama sekali tidak tertarik padanya? Susihan berpikir dalam hati. Tapi segera, Susihan mengatur ulang emosinya dan berkata, Tuan Su, saya datang ke sini hari ini karena saya ingin berbicara dengan Anda tentang sesuatu yang penting. Apakah Anda tidak memberi saya kesempatan seperti itu? Setelah mengatakan itu, Susihan mengubah topik dan berkata lagi. Atau karena Tuan Su selalu khawatir dengan apa yang terjadi pada rapat penilaian lelang terakhir, jadi dia tidak mau memberiku kesempatan ini. Jika Tuan Su adalah orang yang berpikiran sempit, maka saya telah salah menilai orang tersebut. Su Chen menyesap anggur merah di gelas, meletakkannya, dan berkata dengan tenang. Jangan lakukan tipuan kecilmu ini di depanku. Jika kamu benar-benar ingin memberitahuku sesuatu, aku tidak keberatan memberi Anda waktu beberapa menit, dengarkan apa yang ingin Anda katakan. Saat ini, berdiri di depan Su Chen, Susihan merasa bahwa dia seperti komoditas yang dapat dia pilih, dan dia dapat melihatnya hanya dengan satu pandangan. Bagaimana ini bisa terjadi? Dilihat dari penampilannya, dia berusia sekitar 20 tahun. Bagaimana dia bisa memiliki pikiran yang jauh melebihi orang dewasa? Dan di depannya, saya seperti anak kecil, tidak memiliki ruang untuk berpikir atau melakukan trik apapun. Meskipun dia selalu polos dan tenang, dia lebih menakutkan dari siapapun. Setelah tertegun selama beberapa detik, Susihan mengumpulkan pikirannya dan berkata, Tuan Su, beginilah keadaannya. Kami telah memastikan obat rahasia yang Anda berikan terakhir kali. Setelah orang-orang kaya itu meminumnya, organ tubuh dan berbagai organ mereka, semua fungsi biologis telah meningkat pesat. Dengan kata lain, apa yang Anda katakan saat itu tidak salah. Apa yang ingin kamu katakan setelah itu? Su Chen menatap Susihan dengan mata membara, membuatnya sangat tidak nyaman. Jadi, saya ingin bekerja sama dengan Pasu untuk mengembangkan obat rahasia semacam itu. Tidak perlu efek yang kuat, asalkan bisa mengatur tubuh dan pikiran. Setelah selesai berbicara, Susihan tidak lupa menambahkan, tapi Tuan Su, jangan khawatir, keuntungan akhir akan menjadi 28%, Anda mendapat 80%, dan kami mendapat 20%. Apakah menurutmu aku ini orang yang kekurangan uang? Setelah itu, Su Chen meminum semua anggur merah yang ada di gelas, atau menurutmu berpakaian seperti ini bisa menggoyahkan pikiranku dan menyetujui permintaanmu? Ini. Susihan tertegun dan tidak bisa berkata-kata, karena itulah yang dia pikirkan. Saya ingin mengandalkan sosok saya untuk menambah poin pada kolaborasi ini. Namun, mereka sama sekali tidak menyukaiku. Katakan padaku, apa tujuanmu sebenarnya? Jika kamu hanya mengambil 20% dari keuntungan, kamu hanya dapat memperoleh kembali modalmu. Menurutku kamu tidak akan melakukan bisnis seperti ini yang membuatmu kehilangan uang dan menghasilkan uang. Sebelum kembali, Susihan tidak pernah mengira mata Su Chen bisa begitu sombong. Saya telah menyembunyikannya dengan sangat baik, tetapi dia masih mengetahuinya. Karena Tuan Su bertanya, saya akan mengatakan yang sebenarnya kepada Tuan Su. Karena kebiasaan, Susihan merapikan rambutnya dan berkata, baru-baru ini kami menemukan bahwa ada produk kesehatan yang muncul di pasaran. Produk tersebut diminati karena harganya yang murah dan efeknya yang baik. Namun, setelah kami uji, kami menemukan bahwa produk kesehatan tersebut mengandung banyak bahan hormon, jadi saya ingin mengembangkan obat baru dengan jenis yang sama untuk bersaing dengan mereka, jadi saya menemukan Tuan Su. Ada hal seperti itu. Mendengar perkataan Susihan, wajah Su Chen menunjukkan semburan amarah, perusahaan macam apa itu? Berani sekali. Itu perusahaan farmasi dari negara dingin, tapi kami masih memeriksa alamat spesifiknya. Perusahaan farmasi dari Cold Country. Dari awal sampai akhir, Su Chen tidak memiliki kesan yang baik tentang tongkat Hamuo yang berbahaya dan licik itu, tetapi dia tidak menyangka bahwa tongkat Hamuo akan datang dengan hal seperti itu untuk menyakiti rakyat Tiongkok. Pergi dan selidiki masalah ini. Jika kamu tidak memiliki cukup tenaga, minta Wei Changtian untuk mengirimkan tenaga. Setelah kamu mengetahui hasilnya, beritahu aku dulu. Saya mengerti, Tuan Su. Setelah mengatakan itu, Susihan mundur dengan hormat. Setelah keluar, Susihan bersembunyi di sudut, menghela napas lega, dan menemukan pakaiannya basah oleh keringat dingin. Dibutuhkan keberanian untuk berbicara dengan pria seperti itu. Setelah duduk di bar sebentar, Su Chen kembali ke Haitang Villa. Ketika Su Chen kembali, dia disambut oleh Lin Ruohan. Saudara Chen, apakah kamu sibuk lusa? Lusa. Su Chen berpikir sejenak, tidak apa-apa, ada apa? Saudara Chen, akan ada pertemuan pertukaran pengusaha di seluruh provinsi lusa. Bagaimana kalau Anda menemani saya?
Lin Ruohan mengedipkan matanya yang besar dan berair dan berkata dengan sangat manis. Apa yang harus saya lakukan pada pertemuan pertukaran wirausaha? Kamu pergi sebagai teman laki-lakiku. Orang-orang pergi berkelompok. Aku satu-satunya di sini, jadi aku tidak berani. Kalau begitu ayo pergi bersama. Su Chen menyetujui dengan santai tanpa terlalu banyak berpikir. Melihat Su Chen setuju, Lin Ruohan sangat senang. Saudara Chen, bagaimana kalau kamu pergi berbelanja denganku besok? Aku ingin membelikan gaun malam dan jas untukmu. Lupakan saja, aku tidak bisa memakai jas yang kubeli. Lebih baik aku meminta seseorang membuatkan satu untukku. Apa? Buat satu set. Lin Ruohan berkata dengan heran, apakah kamu yakin? Apa yang tidak pasti tentang ini? Su Chen berkata dengan tenang. Dia sepertinya tidak menyukai Lin Ruohan karena membuat keributan seperti itu. Tapi saya telah melihat semua penyesuaian pribadi di pasar, dan produk yang mereka buat sama sekali tidak bagus. Tidak ada bandingannya dengan merek pakaian pria dari merek besar. Wanita memang terlahir untuk menyukai kecantikan, apalagi wanita seperti Lin Ruohan. Soal fashion, masih banyak yang ingin dia sampaikan. Jangan berkata begitu, tidak ada yang mutlak di dunia ini. Mendengar kata-kata Su Chen, Lin Ruohan menunjukkan seringai di wajahnya. Saudara Chen, jika kamu tidak percaya, bagaimana kalau kita bertaruh? Taruhan apa? Mari kita bertaruh apakah gaya yang dibuat khusus cocok untuk Anda atau setelan yang saya pilih. Yang kalah harus mengerjakan pekerjaan rumah selama sebulan. Berani. Ada apa dengan itu? Su Chenyun berkata dengan tenang. Oke, kalau begitu ayo buat kesepakatan. Bisa. Melihat Su Chen setuju, Lin Ruohan sangat bersemangat hingga dia tidak bisa menutup mulutnya lebar-lebar. Saya belum pernah mengalahkannya sejak saya masih kecil, dan sekarang saya akhirnya punya kesempatan. Akhirnya, para budak berdiri dan bernyanyi. Bab 102. Setelah bertaruh dengan Su Chen, Lin Ruohan jarang menyanyikan sebuah lagu, dan dia sudah gerah. Su Chen terdiam beberapa saat. Apakah ini masalahnya? Lin Ruohan kembali ke kamar dan terus sibuk dengan pekerjaannya, sementara Su Chen tidak tinggal lebih lama di ruang tamu dan kembali ke kamarnya. Setelah kembali, Su Chen mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor luar negeri. Oh, Rajaku, apakah Anda menelepon saya? Hamba Anda selalu menunggu panggilan Anda. Setelah panggilan tersambung, suara berlebihan terdengar dari sisi lain. Saya akan datang ke Huaxia sebelum tengah hari besok. Saya perlu membuat beberapa pakaian. Saya akan mengirimkan alamatnya nanti. Oke, pelayanmu bersedia melayanimu. Setelah menutup telepon, Su Chen menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata pada dirinya sendiri, tidak bisakah ada beberapa orang normal di sekitarku? Eropa, Kastil Praha. Seorang lelaki tua berjanggut putih sedang memegang ponsel, menari dan bernyanyi, dan berencana membuka sebotol sampahnya untuk merayakannya. Dang dang dang. Saat lelaki tua itu sedang merayakannya, ada ketukan di pintu di luar. Datang. Orang yang masuk adalah seorang pria berusia 30-an, berambut pirang dan bermata biru, mengenakan setelan jas yang layak, seperti pria sejati. Guru, ada dua hal yang ingin kukatakan padamu. Ada apa? Guru, ada kabar dari Balai Lelang Sotheby's. Gaun malam yang Anda rancang bernama Black Swan terjual seharga 12 juta euro. Mereka akan mentransfer uangnya setelah itu. Gaun malam Black Swan. Orang tua itu curiga untuk waktu yang lama dan berkata, apakah itu yang kamu gali dari tempat sampah sebelumnya? Ya, itu dia. Sungguh sekelompok orang yang belum pernah melihat dunia. Ada orang yang menginginkan sampah seperti itu. Pemuda itu tersenyum dan melanjutkan. Guru, Ratu Inggris telah membuat janji dengan Anda pada pukul 10 besok pagi untuk mengukur ukuran tubuhnya dan merancang gaun. Mendengar ini, lelaki tua itu segera menolak. Tidak, batalkan perjalanan dengan Ratu Inggris. Saya akan ke China besok untuk bertemu orang yang sangat penting. Tapi pihak lain telah berkencan denganmu selama setengah tahun. Pemuda itu berkata dengan canggung. Dia sudah menunggu setengah tahun, jadi biarkan dia terus menunggu. Setelah menutup telepon, Su Chen hendak mandi lalu pergi tidur. Saat saya bersiap-siap untuk keluar, saya perhatikan telepon berdering lagi. Saya mengangkatnya dan melihat bahwa itu adalah ibu saya. Bu, Su Chen berkata sambil tersenyum. Bagaimana kabar anakmu akhir-akhir ini? Kamu tidak menindas gadis ruahan itu, kan? Jika dia tidak menggangguku, aku akan membakar dupa. Dasar bocah nakal, kamu hanya bau saja. Ruohan adalah adikmu, jadi tidak apa-apa mengganggumu. Bu, kenapa ibu terlambat menelepon hanya untuk memberitahuku tentang hal ini? Mendengar ini, seseorang dapat dengan jelas merasakan bahwa ibu Su mengubah nada suaranya dan berkata, Nak, ada sesuatu yang ingin ibu katakan kepadamu. Seseorang dari keluargamu menelepon. Keluargamu. Su Chen ragu-ragu sejenak, apakah keluargamu yang membuat kontrak pernikahan denganku sejak kecil? Iya, itu telepon dari mereka. Gelombang udara dingin meluap dari tubuh Su Chen. Untuk apa mereka menelepon? Su Chen selalu ingat adegan ketika keluargamu datang untuk menambah penghinaan ketika keluarga beranggotakan 3 orang diusir dari keluarga Su. Kamu bahkan tidak memiliki bakat untuk berlatih seni bela diri.
Sampah seperti ini tidak layak menikah dengan keluargamu kita. Su Chen akan selalu mengingat kalimat ini dan tidak akan pernah melupakannya. Peneleponnya adalah seorang wanita. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia hanya mengatakan dia menginginkan nomor teleponmu. Aku takut mereka punya hal lain untuk ditanyakan padamu, jadi aku memberi mereka nomor teleponmu. Jika mereka meneleponmu, bersiaplah. Su Chen mengangguk, saya mengerti, Bu, jangan khawatir. Setelah mengobrol singkat, Su Chen menutup telepon. Namun saat panggilan ditutup, telepon berdering lagi. Seperti yang diharapkan Su Chen, itu adalah nomor Yanjing. Apakah kamu Su Chen? Orang yang berbicara adalah seorang wanita, tetapi suaranya dingin. Itu tidak terdengar seperti sebuah pertanyaan, tetapi lebih seperti sebuah pertanyaan. Ini aku. Sepertinya aku telah menemukan orang yang tepat. Setelah mengatakan itu, suara di ujung telepon berhenti dan melanjutkan. Jika kamu belum kehilangan ingatanmu, kamu harus tahu siapa aku. Mu Yunxi. Su Chen masih memiliki kesan tertentu terhadap wanita ini, tetapi dia tidak tahu banyak tentangnya. Dia hanya tahu bahwa dia adalah pasangan nikahnya. Karena kamu masih tahu siapa aku, itu lebih baik, dan aku tidak perlu bicara omong kosong denganmu. Mu Yunxi berkata dengan arogan. Saat itu, ketika keluargamu yang terdiri dari 3 orang diusir dari Yanjing, kakekku mungkin tidak berbicara dengan jelas. Oleh karena itu, aku akan memberitahumu dengan jelas sekarang untuk menyelamatkanmu dari fantasi tidak realistis lainnya tentang aku. Su Chen, mulai hari ini, pertunanganku denganmu akan diakhiri. Kamu harus berhenti menjadi katak dan ingin makan daging angsa. Aku tidak akan menikah dengan pecundang yang bahkan tidak memiliki kemampuan berlatih seni bela diri, jadi kamu harus mati secepatnya. Aku khawatir kamu terlalu memikirkan masalah ini. Sejak awal, aku, Su Chen, tidak tertarik pada wanita sepertimu, jadi jangan terlalu sentimental. Su Chen berkata dengan tenang. Lagi pula, jika aku mengingatnya dengan benar, sepertinya keluargamu mula yang memohon untuk menikah dengan keluarga Su, dan sekarang kamu benar-benar menjilat wajahmu dan mengatakan bahwa kamu menyesali pernikahan tersebut. Kamu benar-benar tebal berkulit. Beraninya kamu mengatakan. Satu hal lagi yang ingin kukatakan padamu, jangan berpikir hanya karena kamu berasal dari keluargamu, kamu merasa hebat. Di mataku, Su Chen, kamu bukan apa-apa. Anda. Dududu. Su Chen tidak memberinya kesempatan untuk berbicara dan hanya menutup telepon. Di lobi Kesogunan Yanjing, selain para pelayan di dalamnya, ada 2 orang, seorang lelaki tua dan seorang lelaki muda. Orang tua itu sudah sangat tua, mungkin berusia lebih dari 80 tahun. Dia sedang duduk di kursi taisi dengan mata tertutup, bersandar pada tongkat dekati dia. Dan orang ini benar-benar kepala keluarga Mu di Yanjing, Mu Tianshan. Pernikahan dengan keluarga Su direncanakan oleh Mu Tianshan. Namun kemudian diketahui bahwa Su Chen adalah seorang pecundang yang tidak memiliki bakat dalam seni bela diri, sehingga Mu Tianshan dengan sukarela menyerah pada pernikahan tersebut. Baginya, hanya yang kuat yang bisa memiliki wanita di keluargamu, karena ini akan membantu masa depan keluargamu. Di samping Mu Tianshan, ada seorang wanita jangkung berdiri. Mengenakan jaket kulit hitam dan jeans biru, kaki rampingnya terlihat sempurna. Dipasangkan dengan sepatu bot di atas lutut, sosoknya sempurna. Nama wanita itu adalah Mu Yunxi, dan dia adalah cucu perempuan Mu Tianshan yang paling berharga. Mendengar nada sibuk telepon, Mu Yunxi membuang teleponnya. Ekspresi marah muncul di wajah cantiknya, dan dia tidak bisa menahan untuk tidak mengutuk. Kamu sebenarnya mengatakan bahwa aku, Mu Yunxi, tidak layak untukmu, dan aku bahkan tidak melihat kebaikanku sendiri. Yunxi, jangan repot-repot dengan sampah keluarga Su. Itu tidak layak, kata Mu Tianshan ringan. Tidak. Mu Yunxi menjawab dengan tegas. Sejak kecil, kapan aku, Mu Yunxi, pernah menderita kerugian seperti itu? Jika dia berani berbicara kasar kepadaku, Mu Yunxi, aku harus membuatnya membayar harganya. Bersambung.